sangat teliti. Namanya ditulis berbeda, apakah mau tanda tangan? Saya tidak pernah mau menandatangani Sama. apa ijazah, bukan ijazah ya, Ini ya ijazah lembar skripsi pengesahan ya, begitu lembar pengesahan dari skripsi ya. lembar pengasahan begitu dari mahasiswa yang jika nama saya ditulis betanya tanpa THA begitu. Karena kadang itu mereka silap saja beta seperti biasa gitu. Karena kalau itu masuk ke dalam ruang digital beda satu apa angka saja, beda satu huruf saja itu sudah nggak akan keluar Mas Hersu. Hmm. Kita misalnya mencari nama Mas Hersu apa begitu ya, masuk ke ini nggak akan keluar. Kadang akan keluar yang mirip-mirip begitu. Tapi itu sudah berbeda sekali gitu. Jadi apakah dia mau menandatangani itu begitu ya? Ya mungkin apakah ada alasan bahwa dia berbaik hati sehingga daripada bikin tulisan yang lain lagi, bikin ini ya sudahlah saya tanda tangani meskipun nama saya salah. Apakah bisa seperti itu begitu? Jadi ya ini memang pertanyaannya banyak ya dalam hal ini karena memang tidak dibuka ke publik. Satu lagi dikatakan oleh Pak Juhandani bahwa ada tiga teman Jokowi yang sebagai pembanding. Pembanding ini dari mana? Apakah pembanding ini dari sisi Pak Jokowi sendiri, teman-teman yang selama ini membela Pak Jokowi atau mendukung Pak Jokowi, ataukah ada pembanding dari pihak yang membandingkan ijazahnya bahkan mengupload ijazahnya di media sosial itu dan mereka ini juga lulusan UGM, mereka ini juga doktor lulusan dokter lulusan luar negeri, mereka juga ada yang berasal dari fakultas teknik juga begitu. Jadi secara keilmuan mereka pun memiliki ilmunya begitu, mereka membandingkan baik itu ada watermarknya apa dan sebagainya begitu. Apakah mereka ini yang dijadikan sebagai ijazah pembanding oleh pihak Bareskrim? Ini kan tidak dibuka Mas Hersul siapa saja orangnya itu gitu. Kalau tiga orang yang terakhir ini ya memang sangat kencang membela Pak Jokowi. Mereka ini adalah ini saya buka catatan saya saja. Mereka ini adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB itu Andi Pramaria yang belakangan ini kemudian muncul. Katanya Andi Pramaria ini tidak mau muncul gitu. Tadinya begitu, tapi belakangan ini kan memang muncul. Dia adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB. Dan kemudian ada Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia, Persero ya. Mustoha Iskandar. Dan kemudian satu lagi komisaris independen PT Perkebunan 14 ya Wonojiwo. Ini mereka adalah orang-orang Pak Jokowi semua dan mereka ini memiliki karir yang ketika pemerintahan Jokowi ini cemerlang semuanya begitu. Seperti misalnya Mustoha Iskandar misalnya ya ini komisaris independen PT Pupuk Indonesia ini karirnya panjang sekali. Selain akhirnya berada di Pupuk Indonesia sebelumnya dia adalah di Rut gitu kalau tidak salah itu dari Perhutani ya. Kalau Pak Jokowi dulu Inhutani, kalau ini dari Perhutani begitu. Dan mulai tahun 2014 ketika Pak Jokowi itu menjabat, kemudian dia pensiun, masuk lagi ke jabatan berikutnya, ada di Komut, ada di bagian apa jabatan Board of Director atau Direktur begitu, sampai dengan kemudian menjadi Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia. Ini BUMN besar ya, salah satu BUMN kita yang besar. Kemudian Fronojiwo, ini juga dia ini defendernya Jokowi ya, ini cukup terkenal tuh karena memang cukup aktif di media sosial Fronojiwo ini dan dia juga selalu membela Pak Jokowi. Ya dia adalah pejabat komisaris independen di PT Perkebunan Nusantara 14. Kita tidak menafikan bahwa mereka ini lulusan UGM begitu ya. Mereka ini juga orang-orang pandai yang pantas menduduki jabatan tersebut. Tapi kita juga tahu mereka ini adalah close friend dari Pak Jokowi, Ya. circle-nya Pak Jokowi begitu. Bahkan kemudian untuk bahkan untuk yang dari NTB yaitu Andi Pramaria ini kan kemudian terbuka bahwa dia pernah memiliki kasus begitu ya Mas Hersu, kasus korupsi yang dia pernah dijadikan tersangka di Kajari NTB tapi kemudian tiba-tiba di SP3. Kalau tidak dibawa ke pengadilan, kemudian dibuka di pengadilan pakai big screen, ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di situ juga ada ahli lain yang di luar dari lapornya Bareskrim. Orang mempertanyakan, kok nggak percaya sih sama negeri kita sendiri? Ya masalahnya terlalu banyak kasus yang membuat kita tidak percaya, begitu kan? Kalau seandainya tidak banyak kasus sebelumnya, gitu, kita mungkin akan percaya-percaya saja, gitu. Ya, ya, ya. Ya, ini memang akan complicated. Makanya tadi saya sengaja mensitir di depan pernyataan dari Pak Juhandani Raharjo Puro yang menyatakan bahwa dengan memberikan kepastian kepada masyarakat itu untuk menciptakan ketenangan. Saya kira ini targetnya tidak akan tercapai. Yaitu tadi berat untuk menciptakan semacam itu kalau ini tidak dilakukan secara prosesnya terbuka. Apalagi kan kemarin-kemarin sebenarnya seperti Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum DPP PDIP yang pernah menjadi yang di sebenarnya. Ya, kalau mau dilanjut, lanjutin. Makanya tak rekam supaya apa? Supaya tidak jadi opini-opini yang miring seperti itu. Iya, iya. Ditangkap itu tuh ya pada masa
masa itu, dan itu hanya terjadi di masa pemerintahannya Pak Joko Widodo. Dulu-dulu tidak. Pak SBY itu dibilang dengan kerbo ditulisi SBY, kemudian ada mobil Mercy tulisi apa B360 SBY, kalau dibacakan Bego SBY. Nggak pernah itu. Nggak pernah orang itu ditangkap, dibawa ke kantor polisi ya. Pasalnya Tapi saya disebutkan juga bentar mau lagi. sedikit ada dinamika ya. Hari ini polisi agak Kasih dulu barangkali ada yang mau tanggapi Bang. karena ketika Pak Jokowi Mohon maaf, Polda Metro, itu nggak perlu Mas Roy Suryo, dilanjutkan. kemudian Pak Dr. Rismon Sianipar, Bu Dr. Tifra, kemudian Pak Insinyur Rizal Padilla tidak serta-merta ditangkap dan ditahan sebagaimana Gus Nur dan Bambang Tri tahun 2022 ya. Jadi saya ulang, saya sangat suka ini ada pertanyaan seperti ini biar masyarakat tahu bagaimana bunyi 1877, karena saya mengatakan ada dugaan perbuatan melawan hukum jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya. Ini persis polemik ijazah itu kan seperti itu. Maka hakim harus, kata-katanya harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan. Nah, kan undang-undang itu tidak seperti esai, pengertiannya di muka pengadilan itu harus saksi ahli, harus ahli dan sebagainya. Tetapi dengan ketentuan ini, dan ini mengadopsi dari ketentuan RBG juga, di dalam hal seseorang menyangkal tulisannya atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan agar diadakan pemeriksaan di depan sidang terhadap kebenarannya. Dan hari ini kita lihat di pasal-pasal Undang-Undang Perdata maupun lebih-lebih pasal KUHP, memang bukti yang paling kuat itu adalah saksi ahli yang terangkan di depan sidang ya. Nah, udah clear udah. Jadi buat Mas Malabni dan yang lain, lalu apa konsekuensinya? Saya bicara teorinya dulu ya. Jadi teorinya memang yang dibilang Pak Sony tidak mudah itu yang poin keempat, hubungan kausal. Tetapi saya berterima Cukup Bang kasih. Dharma, biar ditanggapi teman-teman. Lalu saya Iya, iya. berterima Udah poinnya udah dapat itu. Oke, silakan dilanjutkan. Makanya tadi kan aku bilang, karena aku ada di situ gitu loh. Makanya tak rekam. Ini bukan VT, Pak. Buat apa kalau VT? Saya nggak biasa pakai data dengan VT ya. Monggo silakan kalau mau di analis atau direview seperti apa. Makanya tadi kan Bung Hayi benar bahwa yang menjadi putusan Baris-Krim hari ini masih bisa diuji di muka pengadilan. Jangan terus di deadlock kalau sudah selesai. Nggak boleh begitu, Pak. Ini negara hukum, Pak. Assalamualaikum, Bang Arfan, Bang Iwas. Yuk lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau menanggapi, silakan siapa? Oh iya, silakan yang duluan, dipersilakan. Mohon maaf ini sebelumnya ya teman-teman, kalau saya menyimak ini terlepas saya ini hanya rakyat biasa, kalau mungkin mereka akan pakar. Tapi kepada beliau Pak Ugroseno itu sebenarnya arahannya yang saya tangkap intinya memang harus disidik dengan penyidik yang benar-benar transparan. Jadi dan itu tadi tidak Independen, mengasumsikan. bahasanya Pak Ugroseno independen. Saya garis bawah independen. Maunya Pak Iya. Ugroseno independen. Transparan, masuk independen ya, betul, independen. Jadi dari situ tadi juga tidak ada kata menyalahkan ataupun membenarkan. Jadi memang kata-katanya independen. Dan di sini sebenarnya dari pihak Roy Suryo CS, kalau memang pengennya dibuka di publik dengan memerlukan kejelasan, kemungkinan ya, saya ini mohon maaf ya, tak garis bawahi dulu, saya buta hukum, mungkin masih bisa itu ditanyakan ataupun ditelusuri ini sebabnya apa, kan kayak gitu. Karena apalagi masalah ini kan sudah ramai di khalayak masyarakat Indonesia, kan begitu. Jadi agak ya itu aja sementara. Oke, tetap
kalau menurut saya, pendapat saya, karena sudah diumumkan oleh Bareskrim itu bahwa itu laporan itu tidak cukup alat bukti, tadi tidak bisa diajukan ke pengadilan. Karena apa yang mau dibawa ke pengadilan? Apa yang mau dibawa ke pengadilan? Gitu kan? Silakan. Makanya saya bilang dari tadi, kalau memang ada bukti baru, silakan ajukan lagi. Gitu. Yang lebih bagus, yang lebih pilot laporan Bisa Bang. berkasnya silakan. Tapi kalau untuk Mandalika. saat ini, Jadi begini Bang Mandalia. ini kan menurut saya, ini kan pendapat saya kan, jangan potong Oh saya. ya sudah. Ini kan sudah. pendapat Ya. saya Iya, kan. enggak apa-apa Anda berpendapat, tapi Pendapat saya. pendapat Anda juga Yang perlu jelas- juga yang diluruskan. jelas- Jangan yang tentrum jelas juga menurut Mandalika. yang Jangan jelas menurut tentrum juga saya- orang Banten. Dikit aja menurut tentrum saya, kau ini. Itu tidak akan dibawa ke pengadilan karena Bentar, cukup ditelaah, alat bukti diterima apa yang dulu. dilaporkan oleh kelompok tim pembela itu, tim pembela ulama ya, tim pembela apa itu? Tidak tahu, tidak paham saya juga. Itu inti Sekarang dari sekarang Bareskrim itu saya tidak menimbulkan dibawa. pertanyaan kalau Yang Anda bicara jalan begitu. itu. Justru timbul Apa-apanya? pertanyaan nantinya kalau Anda bicara begitu. Kalau Anda bicara silakan begitu, saja. apa yang diputuskan Silakan saja. Bareskrim? Sekarang mau Enggak, begini. pertanyaan. Nanti Apa lanjutin. yang harus kita lanjuti kan gitu. Enggak, gini Pak. Apa yang kita Sebentar, bawa ke makanya saya pengadilan? tanya. Sedangkan 1 menit selesai. Implisit aja Bang, implisit. Iya. Ada uang asli dan uang palsu. Sama-sama benda berharga ya. Ketika ada uang asli dan uang palsu, maka ketika dipakai atau dipergunakan itu yang jadi persoalan. Lah barang berharga tadi kan. Nah, begitu Nanti STNK bawa fotokopi aja Bang di motor, kasih ke polisi, diterima enggak gitu aja. itu dia sebenarnya substansinya di situ. Kalaulah yang asli ya tidak jadi suatu parameter ukuran keabsahan. Kalau memang berlaku dan laku yang aspal atau palsu, ya, kenapa mata uang itu nggak jadi masalah? Pakai aja beredar yang palsu. Kalau memang yang asli itu nggak jadi alat ukur parameter, itu substansinya gitu. Apa yang dipetik daripada hari ini? Ketika institusi ya, dilibatkan dalam bentuk keabsahan yang notabene-nya itu adalah mewakili pemerintah, ini juga akan jadi persoalan baru ketika kredibilitas dan juga transparansi itu diragukan, dipertanyakan oleh rakyat. Itu dia. Ya. Apakah instansi ini yang mencoba-coba ya, jangan-jangan ingin membuat keabsahan bentuk baru gitu. Atau keaslian bentuk baru, jalan proses bentuk baru. Apakah mesti mereka yang palsu gitu Bang. apakah mereka harus berurusan penyatuan? Ya kalau mereka juga kredibilitas dan transparansi bentuk mewakili negara itu dipertanyakan, maka substansinya mereka adalah masukkan aja kembali ke ke lembaga kementerian. Jadikan satu aja mereka ke Menko Polhukam, Menteri Politik Hukum dan HAM. Karena mereka kepentingan. Bentuk apa diduga? Bentuk daripada realisasi kekuasaan, ya, bentuk apa itu kalau Tangan panjang, kepanjangan tangan lah. bentuk itu daripada kekuasaan, ya kan? Nah itu dia. Jadikan satu aja mereka ke Menko Polhukam itu, polisi ya, apalagi peradilan, KPK. Kalau nggak bisa kredibilitas dan dipertanyakan transparansinya, masukkan aja mereka, gabung aja jadi satu. Karena ada kepentingan di situ gitu loh. Ada bentuk trust baru, kesenjangan, ketimpangan, ya, kekuasaan itu yang berlebihan dalam bentuk perkawanan ya kan, relasi kekuasaan. Bang Haisman, izin ya, jangan ada istilah memenuhi setoran ya, memenuhi untuk karyawan setoran. Itu Bang Hasem itu namanya K2N. Ya, terima kasih Bang Hasim. Dugaan Karena rakyat. waktu juga yang memisahkan kita ya, karena ini sudah 2 jam. Insya Allah besok pagi jam 6 kita ketemu lagi ya. Bang Wapasel, Bang Dayon, Bang Jainul, Bang Darius, Bang MTD. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Sehingga kita bisa diskusi lagi. Waalaikumsalam. Bang Jainul, maaf Agar saya ya. tidak terjadi polarisasi kita. Seperti itu. Terima kasih, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bang, terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk Ya, mulai hari ini, Amin. mulai hari ini kita boleh berbelanja pakai uang palsu. Udah ditutup. Innalillahi semua akan Ya mudah-mudahan orang 5 ini diberi kesadaran. Padahal beliau ini orang pinter loh. Cuman tidak mengerti. Begini toh Pak, kesadaran dia nanti kalau sudah masuk jari-jari besi baru dia semua sadar. Kalau nggak tahu jari besi ini kurang sadar ya mungkin di alam kuburnya baru dia sadar. Ya mudah-mudahan aja lah supaya dia diberi pembelajaran. Iya toh. Kalau di jari besi nanti sudah masuk kurang sadar. 5 orang itu. Iya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan diberi pembelajaran orang-orang 5 ini gitu, supaya tidak menjadi apa ya, yang bikin gaduh sebenarnya bukan Jokowi, yang bikin gaduh yang mulai tahun berapa. Ya orang-orang 5 ini yang bikin gaduh. Saya nonton ijazah yang palsu.